Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Iqbal Alhambra. Saya yang beranggota kelompok ada Muhammad Iqbal Alhambra, saya sendiri. Ada Aulia Farhan, ada Daeng, ada Ferlian Padilla, ada Mario, dan ada Muhammad Usman Hasan. Saya akan menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya, yaitu membuat Interv AI, platform wawancara kerja berbasis AI atau VTuber, Virtual Interviewer, yaitu VTuber. Oke. Jadi yang saya akan bahasnya itu pada tahap sesi wawancara otomatis. Tetapi tidak hanya wawancara otomatis, ada 5 sesi lainnya, job dan interview setup, AI VTuber virtual interviewer, itu yang akan saya bahas, auto transcript engine, AI scoring dan ranking engine, HR analytic dashboard, dan kandidat talent pool. Oke, langsung saja kepada fitur yang akan saya bahas. Ya, ini sebagai masalah dari HR yang mungkin bermasalah dan mungkin juga tidak bagi organisasi. Kandidat pertama ditanya penuh perhatian, bagaimana dengan kandidat yang 30 sampai ke 30? Nah, itu tuh pertanyaan yang sebagai orang calon kandidat tuh kadang agak deg-degannya, kita lihat HR-nya sedang mood atau tidak, atau sedang capek atau tidak. Nah, maka pentingnya interview AI ini tujuannya tuh ya untuk organisasi bakal lebih baik, untuk HR-nya sendiri akan lebih mudah kalau menggunakan interface AI ini. Tiga kelemahan wawancara manual: lambat perjadwalan antara pewawancara dan kandidat, sering memakan waktu hingga berminggu-minggu. Lalu mahal ruangan, honor pewawancara, dan biaya perjalanan kandidat. Terkadang perusahaan akan membayar kandidat untuk datang ke tempatnya agar tidak interview secara online. Lalu ada tidak konsisten. Setiap pewawancara memiliki gaya, nada bicara, dan standar penilaian yang berbeda. Fitur yang saya akan jelaskan itu ada di bagian mana? Kita lihat itu ada di tahap 2, pelaksana fitur saya ada di sini. Kita lihat. Yang tahap 2, pelaksanaan kandidat dan sistem. Kandidat menerima tautan dan masuk ke platform. Kandidat bertemu dengan virtual interviewer atau VTuber. Lalu VTuber membuka sesi salam, penjelasan alur wawancara, dan lain sebagainya. Lalu VTuber menyampaikan satu pertanyaan secara berurutan. Jadi itu bisa kita atur dari organisasinya atau perusahaannya mau berapa pertanyaan untuk calon karyawannya. Ya, ini sampai di bawah pada akhirnya VTuber menutup sesi. Terima kasih dan info tahap selanjutnya. Nah, ini ada tahap selanjutnya yang oke. Selanjutnya, satu sesi terdiri dari 6 langkah. Gerbang kesiapan, sistem memeriksa kamera dan mikrofon. Bila belum lolos, sesi belum dapat dimulai. Lalu ada pembukaan. VTuber menyapa, memperkenalkan diri, dan menjelaskan alur sesinya. Pertanyaan disampaikan satu persatu, tidak sekaligus, agar tidak dapat disiapkan di muka. Lalu perekaman, audio video durasi dan jeda sebelumnya menjawab ikut direkam. Lalu kendali, jika masih ada pertanyaan sistem kembali ke langkah 3, jika tidak, lanjut ke penutup. Oke, selanjutnya 4 karakter VTuber dan alasannya. Kenapa organisasi penting menggunakan interface AI? Ini menurut saya profesional dan ramah. Kandidat yang tegang cenderung menjawab singkat dan terputus dan terbata-bata. Kondisi ini menurunkan mutu data dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Lalu konsisten, ada urutan dan jeda dibuat sama untuk semua kandidat sehingga interviewer variance menjadi 0. Lalu responsif, mampu mengulang pertanyaan sehingga menekankan angka kandidat yang berhenti di tengah proses. Netral, tidak memberi reaksi setuju atau tidak setuju sehingga mencegah kandidat mengubah jawaban karena membaca ekspresi dari pewawancara. Ini ada 19 volt data tanpa data kosong. Ya, kita kamus data sebagiannya ya bisa dilihat. 4 mekanisme anti data bolong, gerbang di depan, sesi belum dapat dimulai sebelum perangkat lolos verifikasi. Lalu kendala sesi, jika masih ada pertanyaan, sistem mengembalikan kandidat sehingga sesi tidak dapat selesai setengah jalan. Jadi akan diulang lagi. Rekaman ulang otomatis bila tingkat keyakinan di bawah 0,60. VTuber meminta kandidat mengulang jawabannya. Tidak ada imputasi data yang bermasalah, ditandai untuk diperiksa, bukan diisi dengan nilai rata-rata. Oke, ada selanjutnya dampak terhadap HR metric.
Ya, perbandingan kondisi manual dengan target interview AI ya. Ini kita bisa lihat HR metriknya dan rumusnya. Oke, selanjutnya, tiga level analitik fitur ini tidak berhenti di level deskriptif karena VTuber turut mengambil tindakan. Perspektif apa yang sebaiknya dilakukan, VTuber mengambil tindakan saat sesi berjalan seperti menandai sesi, disertai instruksi perbaikan, mengulang pertanyaan, meminta perekam ulang, dan menandai sesi yang beresiko. Prediktif apa yang akan terjadi, memperkirakan risiko kandidat berhenti dari pola jeda jawaban yang memendek serta risiko gagal transkrip dari mutu audio sejak awal sesi. Deskriptifnya apa yang terjadi, durasi jawaban jeda sebelum menjawab sesi, mutu audio, tingkat penyelesaian, dan transkrip lengkap. Lalu, selanjutnya, nah, demo sesi wawancara live-nya. Jadi, nanti kita akan lihat contoh website yang sudah kelompok kami buat, walaupun masih demo, walaupun masih tahap pengembangan, walaupun masih di tahap ide, tapi kita sudah memiliki gambaran apa yang bakal dilakukan dan apa yang bisa perusahaan lakukan. Ini seperti ini contohnya. Urutan itu kan membuka tautan wawancara, layar persiapan wawancara muncul, lalu tekan izinkan akses perangkat, VTuber menyapa dan jelaskan alur, jawab satu pertanyaan secara lisan, VTuber menutup sesi. Nah, itu bisa kita setting berapa pertanyaan. Lanjut. Ini tuh rancangan tampilannya. Lanjutnya, ya ini dan tadi pertanyaan itu kan ada 1 dari 5 itu bisa diatur yang tadi saya jelaskan. Bisa ceritakan pengalaman Anda yang paling relevan dengan posisi yang Anda lamar. Kamera kandidat ada di sebelah sini dan VTuber menunggu jawabannya. VTubernya itu AI yang bisa lihat lah dan bisa ada suaranya. Sesi wawancara selesai. Terima kasih atas waktunya dan jawaban Anda. Hasil evaluasi akan kami sampaikan melalui email dalam 3 hari kerja. Dan ya itu keputusan bisa diambil oleh HR lagi dan sangat mengurangi kinerja HR-nya. Interview AI lebih dari sekedar alat perekam wawancara. Fitur ini mengumpulkan data yang terstruktur sekaligus menjaga mutunya sendiri. Bagi HR, jam kerja pada tahap wawancara dapat ditekankan secara signifikan. Bagi organisasi, kapasitas wawancara menjadi jauh lebih besar sehingga kandidat berkualitas tinggi gugur karena jadwal. Bagi kandidat, semua kandidat menghadapi wawancara, pertanyaan, dan nada yang sama. Selanjutnya kita akan lihat contoh dashboardnya yang sudah lagi kami buat. Nah, seperti ini masih dalam tahap pengembangan. Coba demo kandidat. Nah, yang tadi saya bilang, ini tuh bisa di tahap ini, baru di tahap ini. Jadi ada izinkan akses perangkat, nanti bisa dilihat, bisa dipencet. Ada di sini ada HR dashboardnya dan lainnya. Nah, ini berandanya. Oke. Baik, paling itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Ibu Ananda yang telah memberi saya kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil kinerja saya dan dari kelompok kami, yaitu yang sudah kami kerjakan. Terima kasih Bu Ananda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.